Salam kesejahteraan, salam kebebasan ya buat dulur-dulur semua. Apa sih tugas kita bertamu ke dunia ini? Tugasnya kalau yang di luar itu kan tugasnya beribadah. Lah dalam beribadah itu pun kan erat kaitannya atau sama dengan menyembah. Menyembah itu sendiri harus tahu siapa yang menyembah, harus tahu siapa yang disembah. Nah, sebenarnya diri kita saat ini belum tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Jadi kedua-duanya belum tahu. Lola kok gitu? Lola iya dah. Di sini kita masih tertidur tertidur karena kita masih melekat pada diri fisik ini. Karena kita masih melekat pada diri fisik ini, maka kalau dalam sudut pandang Islam, kita ini sebenarnya belum bersyahadat. Soalnya apa yang kita saksikan juga tidak tahu. Yang bersaksi saja lo belum tahu. Kok gini ya, kok ndak karu-karuan gini. Kalau kita belum bersyahadat, belum tahu siapa yang bersaksi dan belum tahu siapa yang disaksikan, berarti kita belum bisa menjadi khalifah di bumi. Bumi apa? Di bumi jasmania. Jasmania siapa? Ya jasmania diri sampean sendiri itu, tubuh fisik zaman itu. Nah, kalau di Islam sendiri kan khalifah kalau di khasana Jawa itu memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik. Memayu hayuning bawono itu sendiri adalah tingkat lanjut dari sedulur papat limo pancer. Kalau di luar itu kan sedulur papat lima pancer itu serba goib berkaitan dengan hal-hal yang goib. Nah itu kan supranatural. Kalau ini kan spiritual, beda Saya yang goib-goib itu ndak paham. Pahamnya ya yang nyata-nyata gini saja. Wong yang nyata-nyata gini saja masih grudal-gradul masih meraba-raba, apalagi yang goib. Dia karu-karuan malah nanti ya. Nah, sedulur papat lima pancer itu yang jadi pancernya itu ya sampean yang sekarang masih tertidur. Yang menjadi khalifah di bumi ya si pancer itu, yang masih tertidur itu. Sedulur papat limo pancer itu bisa dikatakan kalimo sodonya ya di situ. Kalimo sodo kalimat syahadat. Sedangkan memayu hayuning bawono ya inti dari ibadah itu yaitu memayu hayuning bawono. Jadi satu paket antara sedulur papat memayu hayuning bawono serta bersyahadat dan beribadah.
maka cepat-cepatlah untuk bangun nggih. Karena apa? Karena roda kehidupan ini loh nggih. Roda kehidupan ini kan terus berjalan. Ketika roda ini di bawah, itu nanti yang agak ndak enak menurut sifat manusia. Nah, itu nanti butuh sang pancer ini untuk menggerakkan lagi rodanya ke atas. Kalau ndak bisa bergerak gimana? Ya di bawah terus. Menurut manusia, sakitnya ya di sini. Sakitnya tuh di sini. Dulur papat limo pancer itu kurang lebih seperti ini. Sedulurnya itu ada 4. Lawama mutmainah supiyah amarah itu nggih. Itu kan bahasa sana. Ada lagi bahasa sana itu dengan bahasa yang lain. Jumlahnya 4 itu. Kita pakai bahasa Nusantara saja nggih, biar enak dipahami. Bahasa Nusantara itu sedulurnya si pancer itu ada api, angin, air, dan tanah. Tanah itu sifatnya hanya memberi. Diinjak-injak seperti apapun, dia tetap memberi. Apapun yang ditumbuhkan, apapun yang ditanam akan tumbuh dari tanah. Begitu pula juga dengan air. Air itu menenteramkan, mendinginkan sifat amarah, sifat yang serba panas. Kita kan cenderung dipanas. Nah, terus yang angin itu ibarat seperti ini. Ketika ada kabar apa, nah kita langsung kena angin, hus, apinya muncul. kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah tugas si pancer. Sifat-sifat tersebut yang jumlahnya ada 4, semua ada pada diri kita. Kalau si pancernya tidur, lalu yang sekarang ini siapa? Yang sekarang ini adalah jiwa. Jiwa apa ya? Jiwa. Jadi ya tidak bisa. Ibarat itu kita seperti sedang bermimpi. Nah, kalau kita sudah menyadari si pancer, di mana si pancer itu adalah diri kita yang asli, maka kita bisa memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono itu ya enake omong merubah nasib. Merubah nasib itu ndak bim salabim nggih. Ndak bim salabim. Perlu adanya proses pembersihan dari catatan-catatan yang sebelumnya pernah kita lakukan. Enak omong kita nyebut karma nggih. Apa selain karma? Dosa. Nah, dosa sama saja nggih. Sama saja. Ketika karma dan dosa itu bisa dikenali oleh si pancer, maka bisa merubahnya. Seperti di hukum semesta, hukum Tuhan yang kemarin itu kan masih 3 nggih, belum sempat buat video yang selanjutnya. Di situ ketika karma datang atau dosa datang atau neraka itu datang, ya kita padamkan, kita sadari, kita terima.
Contohnya seperti apa? Ada tiba-tiba itu nggih, ada rasa muncul, rasa yang tanpa sebab. Pernah nggih, tahu-tahu kita merasa sedih, merasa galau. Nah, di situ karena si pancar tidur, maka ya dia tenggelam dalam rasa tersebut dan mencipta keadaan yang dirasa tadi, mencipta kegalauan, mencipta bla 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 bla. Nah, realitas kehidupannya ya sama, akan terjadi sesuatu yang membuat kita galau sesuai rasa tersebut, dan kadarnya selalu sama. Misal 1 kilo ya 1 kilo. Kalau kita tidak menyadari hal tersebut, itu akan terus berulang. Orang Jawa menyebutnya cakra manggilingan, nggih. Itu kan hanya sebuah bahasa. Mungkin di bahasa sana atau sana lagi beda bahasa lagi. Tapi esensinya atau pada intinya, maknanya, artinya itu ya sama. Karena proses manusia itu ya hanya itu saja. Entah sampai kepercayaannya apapun, prosesnya ya itu saja. Mosok Tuhan sampean yang beragama A dengan B dan C beda, penciptanya lo mosok ya beda, kan sama lah. Itu nggih, kok ndak karu-karuan sampai ke sini. Sampun nggih. Yang sekarang sedang enak ya jangan terlalu nggih. Jangan terlalu melekat pada keenaan. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Timbul tenggelam terus menerus. Kalau terlalu melekat pada dunia, apalagi sifat manusianya masih sangat kuat, ketika terjatuh sakitnya pun ya di sini. Dan tentang sedulur papat limo pancer, si pancernya itu yang banyak saudara kita ataupun saya bajunya kan apa ya, saya bajunya ya Islam gitu ya enaknya ya. Ya itulah yang disebut Rasul. Lah kok ngene. Saman itu diutus untuk apa? Untuk memayu hayuning bawono di bumi. Nggih. Wes. Kok malah kok kene. Nanti saya kena kartu merah. Kan kalau bicara tentang yang apa kepercayaan yang agak nanti apa itu wingit nggih, kalau di Nusantara sekarang ini wingit horor. Semoga yang sedikit ini bisa membantu saudara-saudara semua yang mungkin keadaannya sekarang rodanya sedang di bawah. Dan saya pun sekarang pun juga sedang belajar memperbaiki diri supaya surganya itu 80% nggih, membersihkan dosa-dosa, karma-karma atau catatan-catatan buruk. Salam kesejahteraan, salam kebebasan nggih.